Mantap ya. Dari pagi ya. Saya ramah jari dan dilatih. Wow, lupa anda pakai hidayah. Tak bukan. Kesiman HP ku. Tunggu segini. Cek pak, bentar. Gimana tadi? Nostalgianya tuh. Nostalgia ke. Plus nostalgia. Masuk aja HP ku segini tuh, masih mantap enggak? Ada ya. Kontak ibu udah kata apa? Saya baru pembukaan, jadi sambil santai. Sambil minum kopi Bang Bobi. Kopi boleh, boleh. Boleh, santai. Pendolok kayak gitu, ngopi di mana gitu guys? Di Ratak. Di Bagatak. Di Ratak. Sambil melatih cewek-cewek jalan, yuk suking banget. Santai, santai. Tapi dan jauh juga ya, salah kita nyantai, tetap dan jauh dari lagu jadi dibawa tetap ya. Tetap lagu slang aja Nyaleng kok. Nyalengnya malah kayak. Udah terasa waktu udah 2000 tahun 2024 dah lama lah ya. Boleh, masuk. Sambil melatih cewek-cewek. Dah kau hitung je kan? Oke. Belum, kok gue lagi. Banyak cerita lucu. Galak cerita itu. Makan gule-gule lah. Sedih ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di malam-malam sepi kita mengurung diri, di malam berbahagia, malam-malam santai. Semoga kita selalu diberikan kesehatan semuanya dan sahabat-sahabat Bang Bob. Pemirsa yang nonton pada malam itu, di mana? Jadi malam itu kita agak tampil beda. Baik, malam ini saya kedatangan Slangker sejati dari Tebas. Siapa mereka? Mereka adalah Bang Kodi dan Bang Tegun. Siapa tidak kenal dengan mereka, Bang Tegun? Sahabat-sahabat, ini adalah sebuah wadah podcast Bang Bob yang sederhana, di mana tempat kita mencurahkan isi pikiran, tempat kita memberikan sebuah inspirasi, tempat kita memberikan sebuah motivasi, di mana suatu gagasan-gagasan dari pemuda yang untuk diluahkan kepada sesama kawan, meluahkan pikiran. Ya, bagi siapa yang menerima pemikiran kita, tentulah hal positif yang kita masukkan. Tapi kalau gagasannya berupa bentuk negatif, tentulah ada suatu negatif yang tidak bisa kita dimakan mantap-mantap. Jadi malam ini kita bicara santai, kita ngobrol santai sambil ngopi bareng di masa yang tenang. Kita sambil bernyanyi di studio yang sederhana ini. Baik,
saya perkenalkan. Pertama Bang Kodi tuh. Bang Kodi adalah salah satu pecinta dari musik Slengker. Jadi bagaimana beliau tang sukanya dengan Slengker dari sisi apanya, apakah dari sudut pandang yang gimana, apakah dari syair-syair dari Slengkernya, dari penyanyi Slengnya, ataupun dari musisinya. Nanti kita akan kuliti, kita akan dengar, kita akan habisi semua. Kita kupas habis. Apa yang menjadi motivasi beliau sehingga beliau menjadi tipikal yang menjadi tipikal Slengker, bukan berarti Slengker-Slengean kalau dolat memang. Tapi sekarang yang Slengean berubah, adatnya menjadi 180 derajat menjadi baik. Yang selalu memberikan sisi positif, selalu membimbing generasi-generasi muda. Dah banyak gila ya, saya ngomong. Oke, silakan Bang Budi. Oke. Makasih Bang Bob. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peace buat Slengker Tabas. Peace juga kita. Peace. Jadi pada malam hari itu kesempatan yang sangat bagus. Ya kami bersama Bang Tegun, alhamdulillah diberi tempat duduk oleh Bang Bob kita melalui channelnya untuk ngobrol-ngobrol santai online ini. Jadi terhubung dengan Slengker, ya kita cerita sedikit lah dulu Bang. Boleh. Kita cerita santai. Jadi secara pribadi kita sudah menjadi Slengker ya mulai dari tahun 97. Tahun 97. Jadi kurang lebih 23 tahun. 23 tahun. 3 tahun. Nah, 23 tahun. Alhamdulillah sampai saat itu dari 97 ya kenapa kita suka? Karena salah satunya slengnya dia mencurahkan lagunya ya dari sairnya ya api adanya dengan perjalanan hidupnya, dengan perjalanan pergaulannya, jadi tercurah dalam sebuah lagu ya menurut saya. Jadi dalam kata lainnya slang itu tidak memunafiki diri eng. Nah ya jadi kita belajar tidak munafik melalui slangnya menurut saya dan juga salah. Betul ya. Nah, contoh misalnya di dalam lagu memang di dalam lagu memang pada saat iya mungkin terciptanya lagu memang ya. Memang keadaannya slang pada saat iya ya. Memang ya. Memang gak ya. Memang suka pakai tahun berapa ya lagu memang? tahun 92 kalau tidak salah. 92 saya baru melahir. Oke, lanjut. Jadi lagu memang ya, memang rambutku memang panjang, memang pada saat ini memang panjang rambut. Gondrong semua. Selengean juga. Tapi hati nak selengnya. Alhamdulillah. Yang jelas selalu gosok gigi selengnya. Kemudian memang bajuku memang robek. Jadi memang baju robek, celana yang koyak-koyak, tapi alhamdulillah selalu cinta dengan musik, kemudian bisa mengangkat nama musik Indonesia tuh ke mancanegara ya. Jadi salah satu yang memotivasi saya, mengajak saya suka dengan grupnya Slang adalah melalui aliran syair-syairnya yang api adeng. Jadi mun dalam bahasa Arab ya api adeng ya mun tak salah konaah. Jadi kalau boleh tahu saya seperti yang sejauh yang Bang Kodi sukai lah dari musik Slang. Dia termasuk jenis musik apa ya? Balada, country, ataupun pop, atau rock, gimana? Atau semua masuk? Jadi yang saya suah dengar, namun setelah kita klarifikasi menurut saya lagu slangnya identik dengan blues dan rock balada. Rock balada. Sejauh banyak lagu slang. Ada tidak biasa kita menyukai lagu itu kan sama dengan anak kita, sama anak. Jadi tidak tebang pilih. Tapi kan ada satu sisi yang membuat kita tiba-tiba lagu itu membuat kita tersentuh ya. Dari lagu slang pertama sampai sekarang lah. Ada tidak yang jadi anak emasnya atau lagu hitnya yang disukai Bang Kodi ya? Kebetulan jelas ada lagu slang itu terutama yang paling saya suka ya adalah lagu April. Apa sih Bang? Pasti ada sesuatu. April itu
Dia pertama kebetulan saya lahir juga di bulan April Bang Bob. Jadi pantesan. salah satu. Kemudian perjalanan cintanya yang sadap di lagu April. Tapi ada yang mulai dari cinta hitam, dari sampai Cinta mati. Sampai ke terang benderang bukan sampai ke sakral, kayak acara sakral berarti cinta hitam, sampai ke perkawinan. Perkawinan. Jadi lagu April yang paling kita Jadi pas waktu lagu April keluar masih bujangan. masih. Wah, ya luar biasa. Jadi keluarnya lagu ya lah iya. Jadi timbul dapat jodoh pasangan hidup. Oh. Soal berarti slang itu salah satu musik yang berjasa untuk kehidupan Bang Kodi. Gitu. Kira-kira gitu lah melalui aliran Luar musik. biasa, tepuk tangan lah untuk Bang Kodi. Baik. Memang luar biasa dan kawan kuinan Untuk kedua, itu bapak slanker sejati, tapi individu. Individu. Di suasana dengan dari kawan tuh. Bang Tegun tuh mendah slanker sejatinya, tapi semua orang. Senyoran. Tapi enggak apa-apa, yang Tapi penting nggak masih apa-apa. ada slankernya. Yang penting masih ada slankernya. Peace, Bang Tegun. Peace, bajunya pun baju slanker. Oke Bang Tegun, silakan perkenalan. Tapi belum. Gimana? Sedangkan namanya itu tentang Agus Alexander. Oh. Panggilan dia tuh boleh kenalkan sekalian. Sekaligus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang cerita tadi Bang Bob tadi merahkan nama Kenalkan lah saya. dulu. Nama saya Tegun. Udah, nanya asli lah. Nama asli rasanya orang barat sedikit rasanya kewak nyuang situ. Namanya Agus Erda Alexander. Wah, ya, Saya. Agus Alexander. Hmm. Alexander ambil dari mana? Dari Cucu? Dari Cucu. Kan, nak caranya dapat dari Alexander ya, gara-gara lah nyemak dulu, suka nonton film mana ya, kerajaan mana ya, Oh. kerajaan Inggris sekali. Kerajaan Inggris. Ya, bawa-bawaan tuh sih ya. Hmm. Sekali dah kita pikirkan sampai kita tanya sebelum dia si anak dulu ya, yo mak aku namanya aku takut pernah merong barat tuh lah di kereta api kan, panjangnya sih gitu kan. Lah nyelak bapakmu yang anaknya, tentang namanya aku tang mau jadi Tegun tuh tang jauhinya. Tanyanya nih aja timur ke barat tuh lagu namanya. Biasanya dalam arti sebuah nama ya, nama Tegun tuh gasang diartikan ya penunjuk jalan. Allahumma. Wah, ya Allah, masyaallah. Penunjuk jalan gasang aku pun buat tahu juga ya. Tegun. Hmm. Ya, iyalah. Arti sebuah nama yang banyak orang tidak paham, yang disepelekan kan dia. Dari sebuah nama, dari penampilan yang galak-galan, dari segi visualnya, segi Visual dari penampilan, segi casing, banyak orang beranggapan bahwa Tegun itu, tapi nyateng ketika diartikan dalam sebuah nama itu adalah penunjuk jalan. Nah, terus tiba-tiba ngapa tentang suka dengan musik slang, tandaan ke misalnya lagu Oma ke atau Maggie Jet ke yang bagus-bagus ya. Nah, coba cerita. Slangnya mantapnya. Memang sih bisa aja sih orang bilang kalau kita dengar. Ya, bilang. Lanjut. Tapi lukis slang ya, kita dikenakan ya, kenakan sejarahnya slang tuh, dikena kehidupan saya lah ya, saya gitu ya. Memang arti kanaknya asli dalam arti asli gitu. Jalanan hidupnya itu ya dengan kehidupanku waktu dulu, macam sinkron lalu guys. Sama guys slangihannya kayak juga. Misalah percintaannya dia juga. Termasuklah permasalahan persahabatan, memanglah solidnya. Tapi saya dengar tuh Bang Tegun tuh memang slanker sejati. Tapi tang suka senyornya, nyan ya. Nah, begitu masalahnya mesti jangan dikenakan nyan ya. Dikenakan aku tuh tang kupe seorang ya. Lah kita kan melihat kawan-kawan dulu kan bagaimana rapat dengan kita bagus be Pak Bu. Masalah apa yang kita hubungan dengan musik namanya slang tuh tiba-tiba adalah yang sesuatu waktu ya sejarahnya tidak salah macam buang kawan sebenarnya dan nah cuman das kenaikan kawan-kawan mungkin milatnya aku agak berubahnya dalam waktu gitu Pak Bu ada cerita sedikit tuh nah kau kan Berubah ke jalan yang benar. Silakan lanjut. Tiba-tiba dari ya waktu ya kan dah ngumpul-ngumpul lah asik-asik dengan kawan gitu kan tiba-tiba balik waktu ya tang teringat ada UP bukan sesuatu ya dikenakan kita dikendalikan lah dulu lah kasih anu juga apa istilahnya sosok gitu ya apa nyuang dah suah juga kita lakukan apa gitu. Tapi harganya perlu kan yang penting adalah sebuah sejarah masa lalu. Karena sejarah masa lalu yang berbentuk negatif kita cukup. Yang berbentuk positif kita keluarkan supaya menjadi motivasi untuk anak-anak generasi kita. Betul. Bukankah dalam salah satu lagu slang itu ada generasi biru?
Nah, generasi biru ada maknanya. Oke, saya akan lanjutkan cerita tadi. Kita sambung dengan cerita tadi ngapetan kupena istilahnya saya itu selengker, tapi ngapetan dalam arti selengker datang kupena senyorang. Nah, Macam dah kawan. macam dah kawan, tapi lah memang dah memang dah kawan. Memang perasaan orang yang Perasaan. tingkat perasaan buat ke diriku gitu ya. Mandala dah. Terus ada yang Itu lanjut. ada memorinya. Sarap, iya sarap. Dah tiba-tiba dah ada pembicaraan tadi yang macam buang kawan, padahal ada buang kawan. Sesuatu ya adalah saya istilahnya anu lah tadi berkomitmen dengan diri seorang. Dikenakan tadi kan masa lalu dah lah yang gaya-gaya gitu. Jadi kemungkinan kita itu membuat satu keputusan buat diri kita lah, dicoba lah gitu. Buat kebaikan ya gitu. Dalam arti buat kebaikan tuh memang frekuensinya macamnya dijauhi kawan-kawan pada adaan. Kawan-kawan dan jauhi saya yang mungkin jauhi kawan. Ah gitu saya potong. Itu nampaknya. Jadi dalam hidup tuh kalau kita bisa introspeksi diri, kita hidup tuh jangan mengerucut. Yo betul. Mengerucut. Pada endingnya mati seorang. Hanya ya. Jadi ketika kita waktu SD, TK ramai kawan. Oh, ya. SMP dah mulai, SMA dah kita dah agak pikiran dewasa, Dah kawan dah dewasa. agak mengerucut. Sampai kita kuliah tidak kuliah lah, sampai kita umur dewasa, kita mengerucut. Ayah namanya kenikmatan. Kenikmatan hidup sesuatu. Kenikmatan kadang-kadang kita ada rasa sakit, bukan sakit hati, Bukan tapi penyakit istilahnya rambut dah tumbuh uban. Ada umur Dan jadi kita secara visual bukan berarti kita dijauhi oleh kawan, bukan berarti kita menjauhi kawan. dan ya, Tapi secara garis hidup otomatis ya adalah hidup namanya mengerucut sampai pada akhirnya kita akan sendiri di dalam kubur. Iya, betul tak? dan betul lalu ya. Nah, jadi segala prasangka apa bal kita ada perasaan minder, misalnya misal ya. Jadi nyorang, bukan berarti bukan kita minder. Betul. Nah, jadi kita merasa dijauhi kawan. Dan ya tadi karena kita mengerucut, kawan tuh punya kesibukan yang beda. Nah, punya kesibukan yang beda. betul. Ada yang udah rumah tangga, tentulah dia ngurus anak ini. Salah satunya. Ada yang kerja di luar. Di mana kawan-kawan kita masa kecil ya? Kadang-kadang kita selalu radio makai adalah disebut reuni. Reuni. Satu waktu disebut reuni. Reuni kan pertemuan kembali. Pertemuan kembali jadi untuk mengenang kebahagiaan di masa lalu, bukan kelihatan. Kebahagiaan di masa lalu. Kalau kita masa-masa kanak-kanak, masa-masa remaja, Asik tuh obrolan. ada rasa-rasa suka, ada rasa iyalah namanya kehidupan. Dan terbukti waktu kita dah umur 40-an, ya, umur 40-an, kebahagiaan kita terulah di saat kita ada reuni kembali, kembali mengingatkan masa lalu kembali. Tapi semua setelah beberapa jam lakak kita reuni, balik kita ke rumah, hilang semuanya. Hanya melekat ingatan dalam waktu yang singkat. Tadi jumpa si A, tadi jumpa si B, tadi jumpa si C. Yang dah kenangan masa lalu. Kadang-kadang kita berpikir, kita berubah lalu kali. Padahal secara evolusi keadaan alam, keadaan usia, ia tak perlu tanyakan. Tapi karena ia dah menjadi Islam tradisi budaya kita, adat kita, bahasa basi kita, berubah lalu, gitu kan? Ya biasa. Tapi ya tadi yang sampai di bahasa yang saya sampaikan bahwa mengerucutnya tadi lama kita kan berubah sampai kita sakit dan pada akhirnya kita diangkat dalam peti dan kita akhirnya seorang. Karena kita lahir datangnya kita seorang, pada akhirnya kita seorang. Jadi beratnya apa namanya menbalon tuh dari hembus dari kacik melambung banyak kawan, ujungnya ngampis pecah. Jadi belum sampai ke sukanya lagu slang deh. Belum. Oke, lanjut lagi. Apa yang menyebutkan suka lagu slang? Kalau menurut saya, kalau buat lagu-lagu slang, kalau buat ke diri saya, memang kanak lah ini. Saya sukanya istilahnya kalau dibilang lagu apa yang paling suka, kalau boleh dipilih, yang paling kanaknya nih, tak sikit nang. Jadi lagu kalah. Lagu kalah. Iya ada jok sejarah, nggak bilang kalah. Kalah lagi ya. Kalau lagu untuk kalah cinta ke kalah lagi. Antara dua jadi, bukan kalah cinta sih dan jok lah. Kalah dalam arti gimana ya? Kalah dalam arti kita melihat kehidupan
kehidupan yang waktu yang kita anukan sampai sekarang tuh ya. Kalah di sini aku. Kalau melihat kita istilahnya memandang sesuatu yang kita tahu sebelah mata dan juga gitu ada sisi negatifnya dari segi pola pandang kita sebagai kawan ke kawan ya. Ada kawan yang seorang yang saya kenal lah tapi istilahnya sih kita buka-bukaan di situ tapi bukan daerahnya bukan daerah tempat aku lahir di luar ya. Kulihat ku pandang lah aku kalah dari sisi materi lah macamnya dia punya kemampuan aku di sini cuman yang bisa satu aliran kami itu dikenakan yang musiknya sama ya musiknya slang sama kami bersatukan oleh musik slang ya. Nah, tiba-tiba aja lah tadi ya makin sapi ngapi tang saya tang suka lagu kan ya. Kebetulan ada nyantuh sedikit percintaan tuh Pak. Yang sadih ada sadih enggak tugas mati boleh. Sepeda nampak kayak mati. Dan juga ya kawan yang saya buka lah namanya Indra biak dari daerah Jawa kawan dekat akrab dia pun diberi yang saya motivasi lah gitu dia manggil saya kan lah pakai nama asli ya itu bagus ya kau pandangan dia sih boleh itu kan dah kita bawa lagu-lagu yang kita suka idola kita slang tuh kan dalam arti kalah kau kan mandang ke aku kan sedikit dari materinya kan gitu aja kau kan bisa masalah kau kan aku kawanmu aja kau kan sama juga dengan aku masa kau dan bisa macam kehidupanku gitu Jiku memang betul apa yang kau padahkan Jiku tapi dalam pola pikirmu dengan pola pikirku agak bedanya dalam arti gimana Jiku sedangkan kau dasarnya deh aku tuh memang dari nol aku sih lu nak dibanggakan sih ada yang kawan tuh memang dah ada aja lah tadi ya dipadahkannya lah gitu aja pernahkah kau yakin kau yakin cobalah kau buat suatu apa memang bukan nggak wadah istilahnya kita mencari sesuatu pekerjaan yang buat ke masa depan gitu sampai kepadahkan aku sih mau ndak jiku cuman permasalahannya kau pun tahu dengan aku tuh siapa jiku kalau nak mencapai sesuatu jiku kan pasti ada don-donnya don angka don angka bawa ya aku sih nyarah ya tapi kalau seandainya kalau ada jiku insya Allah aku bisa lah bangkit jiku. Nah, berarti kan dalam arti kata kalahmu kan sebelumnya bukan nak kalahnya ya adaan jiku dalam arti kata aku suka lagu kalah jadi ya tadi ya dengan kita mendati kehidupan kawan kita dengan kita beda lalu ya. Sedangkan waktu yang persamaan lah jalannya sama-sama dari nol dalam arti perkawanannya ya kalau buat keturunannya dia wow lah jadi tiba aja dengan kekalahan tuh adalah cewek tuh cewek tuh jumpe lah saya tadi itu jantung hati jantung hati tadi yo lanjut di kafe dia kafe sadap dia tuh gitar tuh banyak kafe juga ada memang Ulati aku model cewek ini asik lah ikut cewek itu tuh nah ya Ulati dia pakai gitar apa kita kelas suka aja asal cewek aja kreatif macam seniman juga tuh ayo ya Dati kau iya datangnya enggak ya kau tak lenenya gus ngapain ya dan jiku kau lene nangan mengannya kayak nangan ukangnya menurutku sih dua-duaan memang dah anu sih ku ngan uang di be iku dia juga nomor handphonenya dulu dan gitu apa nyengok yang masih hano ya yang masih hijau masih SMS gratis kayaknya dulu ya kanaleng lah lah Indra ya kau berani tak Gus nih ngapain lu kuliah berani aku di situ jauh-jauh aja lalu berani lalu dengan cewek dan berani coba bilang aku pagi lah aku bawa di hai kui kayak mas pakai mas ada kon Jawa kan kita tuh di masnya aku dari mana Mbak dari Cianjur mantap mau kayak mas ngapain masnya daan jiku cuman mau kenalan lo ya tak mau dia tuh nah kenalannya nih sudah nak di situ tempatnya jadi di mana deh kau di situ kerja di situ lah kita kenalan Dak saya di situ lah numpang nang bang biasanya di apa di samping kapi sebelah sih tempat ngobrol saya
pernah cerita nak lama ya pagi dah sini kan pagi lah aku boh. Nah, Pagi lah aku kan. Pagi lah aku. Nah, kayak jiku aku dari situ tuh gimana? Yang nak kau pada ya aku itu tadi apa ya? Nah itulah pernah abang nak ngenal aku lebih dalam-dalamnya. Kita buka-bukaan itu. Itu buka-bukaan apa lah kita dah mulai ke mana-mana pikirannya. Ya saya buka-bukaan dengan cerita. dengan cerita. Oh lah cerita lah tadi ya. Pada intinya dia mau lah ya. Oh udah semangat lah kawan. Jadi Lebih hati-hati jangan lagi. lama jadi semangat 45 timbul lagi itu aja gitu ya. Jalan lah cecang ya. Cecang di niku bahasanya. Ah. Istilahnya cinta monyet ya istilah dulu ya. Oh, cinta monyet, cinta monyet. Ya pula 4 bulan 3 bulan nang lah kau dia. Hmm. Iyalah tadi dah semakai pendek cerita dengan cewek tadi langsung iyalah bubaran tadi Jadi kalah. kalah Ah. semakai dinyanyikan lagu indah aja lagu iya deh gitu kau kawan dah tahu kau gitu lagu iya gitu kau yo gimana deh kau kan sukanya aku hajar aja lagu melakakkan lakakkan lah ya gua lakakkan lah lagunya dah lakak ya tapi masalah hang tuh dah lakak tuh ya kecewa lah Caca masih lama gitu kecewa melamun lah pagi kita salah bertingkah pagi biar saya salah biar saya salah langsung datangnya kawan tuh nggak gus kau tuh kupin orang stres nggak be jiku stres sidaan jiku sikit ada lah aku dah tahu justru kepikiran lah ya bukan jodohmu artinya memang inyan jiku kecume kawannya lagu-lagu kita lalu kalah kupin kalah inyannya bangkit lah tuh jiku masih banyak ladies-ladiesnya gitu kayaknya gitu oh jiku apa ya dalam seminggu dari putus waktu itu Pak Bob kau putus dari ya udahlah ada jomblo lah bahasanya jalan lah dengan biar 4 kami ya biar 4 kayak gitu cerita itu tanggal memang ada jodoh ya kali jodoh nak dicintai tapi kalah tolong ya jumpa lagi ditanya lagi lah kawannya gitu kawannya mas dagang mas udah bubaran dengan padahal sudah nameng tuh mudah-mudahan betul nonton Sipulana lah Sipulana jiku apa yang dah kau dengar itu memang inyan aku dah ada lagi berarti saat itu Agus orang lainnya jiku ngabis orang ngambil biampa tuh maksud saya apa hubungannya dah bubaran terus jiku kan ngapain lagi kan langsung padahannya aku tuh ada amanahnya pandainya orang sini mula-mula Oh, pandai. amanah dari kawan aku tuh dengar dari kawan kau tuh orang apa sambas tuh kan mantan lah udah madahkan nih kayak apa kau udah lagi itu nyai coba kau udah kata biar itu iyalah jangan biar itu dalam arti ngaku lah ya tapi dia ikut dalam aku yang cete-cetenya masalahmu tuh nyai kau di situ memang nak kantong sama seorangnya nih Iku kau udah tahu aku seorang kayaknya iku gak ngapain arti di sini lah aku simpati kan kau simpati apa simpati blues kayaknya gitu ya datangnya ndak lagu slang ya gue awal lah iku iyalah luar biasa perjalanan Bang Tegun memang musik slang salah satu grup band yang legendaris dan dia banyak membuahkan karya-karya yang sangat fenomenal, karya-karya yang sangat menginspirasi. Jadi di mana fun-funnya yang disebut slanker se-Indonesia bahkan se-mancanegara. Ngomong-ngomong, tapi kembali kita saya simpulkan bahwa dalam kehidupan tuh kita sebenarnya dari status sosial hanya membedakan status sosial aja. Tapi di mata Allah Ta'ala tidak ada yang beda. Amin. Artinya gimana? Ketika kita melihat seseorang yang kita merasa minder, yang kawan ekonominya lebih tinggi, lebih belum tentu bahagia. Karena kebahagiaan datang di hati. Oh nyan, dia setuju nyan aku. Kebahagiaan datang di hati. Dia nak di orang milioner, dia nak triliun, belum tentu kebahagiaannya lepas. Bahkan yang tidak kita bisa pungkir aja lah, ya umum terjadi. Nyan. Orang kaya sekalipun, mohon maaf, triliuner sekalipun, bisa nak kadang-kadang bawa semuanya titit halo, halo. Kadang-kadang nak bawa nak istirahat titit. Jadi kita tidak boleh merasa minder. Betul. Karena semua adalah titipan. Kita semuanya tahu. Ketika sebelum kita lahir pun Allah Ta'ala dah memberikan rezeki. Memberikan. Kalau
nak kaya simenya, siapa yang nak jadi kuli? Sapi nak sedekah no. Kalau nak kuli simenya ya kala, siapa yang nak bangun jembatan, siapa yang nak bangun gedung, siapa yang nak menghidupkan kotaknya kita kan, menghidupkan ekonomi. Jadi lah keadilan Allah Ta'ala, karena letaknya di hati. Letaknya di mana? Di hati lagi. Tentunya kadang-kadang sejak kita orang Islam, udah dijelaskan bahwa ingatlah aku, hatiku akan tenang, hatimu akan tenang. Dan kata-kata romantis Allah Ta'ala, nah, kita kembalikan lagi. Ingatlah aku, akan kukejar dirimu. Kau mendekatiku secara berjalan, aku akan mendekatimu secara berlari. Kau mendekatiku, mengejarku secara berlari, akan lebih dekat lagi, sedekat urat nadi. Kata-kata romantis, banyak kata-kata romantis dari Allah Ta'ala dalam Al-Quran ya. Jadi kita tidak usah minder dengan kawan yang kaya raya sekalipun. Karena insya Allah kematian pun pasti sendiri ya seorang datangnya. Ya jelas pasti Karena seorang. ini titipan. Jadi gitu juga kawan-kawan yang udah di atas segala-galanya, ya memang ya rezeki Ta'ala yang diberikan. Tapi kalau memang dia tidak sombong, kalau memang dia rendah hati, dia sadar bahwa dia ada sebuah titipan, insya Allah dia akan selalu berteman, bersahabat dengan semua orang. Jadi tidak ada yang membedakan antara status sosial maupun status apapun. Tapi saya potong tuh Pak Bupi. Silakan. Saya dengar tuh ada kawan yang suka jual dengan slang ya, tapi sapi. Iya, Saya. saya nak sapi Ya, ya. pembina ya. Pembina. Ada pembinanya ya. Ada. Jadi ngomong-ngomong terus di Tebas tuh lah khususnya. Ada yang membuat suatu organisasi enggak? Untuk Kita tidak hanya sekedar fun toren. Oh. Tapi tentu biasa dibuatkan sebuah komunitas, organisasi boleh. Silakan Bang Kodi cerita. Oke, untuk di Tabas ada 2 komunitas slang, slangker. Yang pertama ya slangker minoritas biget. Yang kedua kalau tidak salah birokrasi komplek. Birokrasi komplek. Namun pada acara anniversary KSSC yang barusan diselenggarakan di Pasar Rakyat ya, Bang Bobi. Jadi kita bergabung atas nama Slangker Kecamatan Tabas dengan pembinanya Bang Rudi. Bang Rudi kita. Jadi untuk komunitas Slangker minoritas lah yang mungkin saya tahu persis. Dimulai dari ketuanya ya Riki atau alias Pak Diki. Riki kebetulan beliau ya adik kandung. orang. Namun tetap kita support. Amin. Di Slangker minoritas biget. Kita sebagai penasihat kawan-kawan diberikan kepercayaan oleh kawan-kawan juga. Jadi untuk di minoritasnya banyak kalangan kawan-kawan yang mungkin masih dalam status bujangan. Jadi bujangan. Jadi alhamdulillah acara yang kita kerjakan waktu ya kita laksanakan ya berjalan dengan baik dan aman. Ya tentu. Nah, kemudian perlu juga saya tambahkan bahwa Slangker minoritas biget tuh kalau tidak salah seingat saya kita bentuk ya pada tahun 2013. 2013 dengan moto kita ambil juga dari salah satu lagu slang. Lagunya yang berjudul entah mau jadi apa. Entah mau jadi apa. Entah mau jadi apa. Jadi mau tertulis jadi apa? di sini. Tertulis syair kecil disuka, muda terkenal, tua kaya raya, mati masuk surga. Luar biasa. Iyalah moto Slangker minoritas biget. Jadi dengan ngambil moto ya kita dan juga sembarang ambil ya Bang Bob. Dan juga sembarang ambil karena memang setiap insan ya menurut kami waktu dia kecil siapa pun orangnya ingin disuka, ingin dimanja oleh orang tua yang ingin disayangi oleh abang-abangnya atau tetangganya. Kemudian di saat dia muda bagaimana sih cara yang untuk dikenal? Kalau terkenal mungkin kelas-kelas slangnya lah, kelas-kelas artis minimal Slangker tuh dikenal. Jadi cerita sedikit lah Bang Bobi. Cerita dikenal tuh ya Mas. Dikenal betul. Macam mana jalan-jalannya untuk dikenal tuh sebagai Slangker tuh. Jadi kita ya nyanyi ya suara pas-pasan. Begitar pun ya melitik buku jadi tak tahu gila. Ketika kita ingin manggung ya
ndaan punya skill yang berlebihan sehingga mungkin mau ditampilkan. Jadi kita ingin dikenal ya ngade-ngade. Pada saat dia Bang Tegun pun tampil juga pada saat dia. Jadi kami cara yang untuk dikenal sebagai selengker pada saat dia pada tahun 97 itu salah ya sampai ke tahun 2000 tiap hari ya nyanyi di atas geratak tabas. Iya, tiap hari ya sambil meletik biak balik sekolah. Kita nyanyi lagu slang yang Bang Tegun tadi dengan lagu kalah yang kita mungkin bervariasi lagu ada kadang lagu memang kadang lagu terlalu manis. Nah, pada saat dia Kalau kita nyanyikan lagu terlalu manis. Kalau kita nyanyikan Bang Bob. Jadi dengan adanya seperti ya moto selengker biget, selengker minoritas biget ya. Nah, mudah-mudahan kita memang ya merupakan sebuah perjalanan juga ya, perjalanan hidup bisa dikatakan. Cuman bahasanya yang sederhana yang diterima oleh banyak kalangan ya. Nah, yang ketiga motonya ya tadi ingin dikenal. Yang ketiga adalah tua kaya raya. Tua kaya raya. Jadi tidak mesti kita kaya raya dalam materi. Yang jelas kalau prinsip saya itu saya ingin punya cita-cita kaya kawan. Kalau bisa di Kabupaten Sambas tuh kita punya kawan setiap RT di Kabupaten Sambas. Setiap RT. Betul. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi kanal. Jadi setiap RT kita punya kawan. Nah, ya untuk moto yang ketiga tua kaya raya. Tapi kalau bisa BHRT aja cukup aja, usah nak banyak, usah lebih cukup. Nah, mudah-mudahan Allah Taala kalau memberikan kita luar biasa yang cukup. Nah, kemudian kalau udah harta cukup, mati masuk surga. Salah satu meninggal untuk masuk surga kan kita beramal, amal ibadah. Nah, kalau tadi yang ketiga tadi cukup, mudah-mudahan kita kalau bisa pagi umroh Bang Tegun. Kalau Bang Tegun selengker pagi umroh kita. Yes, selengnya udah ke sini selengnya. Jadi tambahan sedikit Bang Bob, alhamdulillah kita saat itu yang dulu mungkin cerita negatif sedikit aja. Ya dulu mungkin kita terikut terbawa, mungkin kemauan pribadi juga. Kadang sering mabuk-mabukan di tepi jalan nih. Alhamdulillah kita sebagai selengker tidak mesti minum arak. Tidak mesti minum bir. Tidak identik. Jadi kita pada saat itu bebas alkohol. Alhamdulillah bebas alkohol. Please buat selengker. Bahwa saya pribadi Kodi sudah bebas alkohol. Termasuk Bang Tegun. Udah bebas. Tadi udah bebas dengan yang macam biak-biak lakukan, sepertinya makai-makai yang aneh-aneh dan minum-minumannya yang mengandung alkohol dah lewat. Tapi bukan berarti kami menjauh daripada kawan-kawan selengker. Tidak. Kita selalu peace, membaur. Ngomong-ngomong dalam Ormas Selengker ada pembinanya ke? Ada pembinanya ada. Oh, nanti kita panggil pembinanya. Nanti pembinanya yang akan selalu menyampaikan apa yang menjadi harapannya Selengker. Ada kan? Jadi sampai kita tanya jawab, ngobrol lagi nak pertanyaan saya. Boleh juga ya. Adik kan kita tanya kan tentang studio tentang apa kan. Tadi ada juga saya nak sikit nak ngupas-ngupas ya. Pak Bob tuh kalau dalam musik tuh memang saya latih macam dua apa istilahnya bahasanya bukan dua aliran, dua genre ya. Kalau di kami masuk juga selengker. Kalau di pan abang-abang gitu macam OI Kasmelan juga ya. Nah, Oma masuk juga. Oma masuknya. Pernah menurut saya saya tanyakan Bang Bob tuh yang unik lalu ya, punya anaknya di hati ya. Alhamdulillah. Bukan yang dengan jangan sampai lah ya. Nah, OI kan selengker ke Oma. Terlalu nyoma. Tentunya musik itu kan adalah sebagai wadah. Kalau memang musik harus sekedar untuk saya pribadi kadang lebih suka musik-musik yang syairnya lebih kena ya. Yang syairnya sifat kita nyanyi itu banyak ngomong diiringi dengan musik. Jadi ketika kita meluahkan sesuatu hanya ngomongin data, ada orang yang kebetulan suka dengan musik dan itulah diiringi dengan musik, dengan omongan, dengan yang bernada, omongan yang berintonasi, jadilah sebuah lagu. Jadi sangat-sangat musik kan
ada syair, ada alat musik, ada 4 syaratnya boleh disebut musik. Ada nada. Ada kan dia? Ada. Nah, kalau belum satu syarat belum terpenuhi, belum disebut musik. Oh. Nah, tidak ada syair, ada alat musik, belum disebut musik. Nah, karena musik itu kan sesuatu yang menghasilkan irama. Karena itu musik, padahal itu meja. Jadi menyampaikan sesuatu ke orang yang dengar langsung tersalurkan nih langsung. Jadi kenapa saya setelah saya masuk karena saya tidak mau pada satu jenis. Memang sebenarnya saya pelajari, tapi tidak pandai, hanya sekedar tahu. Jadi ketika kita bergaul di mana-mana, kawan suka blues misalnya, ngeblues. alhamdulillah saya ngeblues. Kawan suka country, saya country. Kawan suka dangdut, saya dangdut. Jadi kita selalu hidup itu kan selalu beradaptasi, fleksibel. Nah, jadi melalui musik lah saya bisa fleksibel dan beradaptasi dengan kawan-kawan di mana-mana berada. Gitu. Berarti kalau di acara penghujung tuh kita buktikan Bang Bob. Belum, itu kan ada Kalau pembina di acara host. jadi hostnya lagi. Sekian dananya lagi. Masa dia? Ada cerita sedikit Bang Bob, tambahan sedikit tadi terkait dengan pernyataan kita, kenapa kita suka dengan slang, grup musik slang, bahwa saya pribadi itu memang jujur sekali lagi kita ulangi, memang kita suka dengan apa adanya syair yang dibuat oleh slang. Nah, termasuk tadi moto Slangker minoritas biget, kita buat dari salah satu bagian syair. Ini lagu entah mau jadi apa. Nah, tapi ada juga lagu yang mungkin suah kita lakukan. Jadi kita lakukan dari syair dia judul lagunya ya Teng Teng Blues. Jadi di dalam syair Teng Teng Blues ya, coba hidup nggak perlu uang. Coba hidup nggak perlu titel. Coba hidup nggak ada sampah. Coba hidup nggak ada nyamuk. Jadi salah satu yang kita coba di sini adalah coba hidup nggak perlu uang. Luar biasa. Coba hidup nggak perlu uang. Dia kita lakukannya pada tahun 2000. Pada tahun 2000 pagi ke pasar. Tapi memang untuk lagu itu mungkin kita dan juga bisa. Sebenarnya perlu hidup ya, tidak perlu uang ya. Perlu uang. Perlu memang. Tapi kita coba ternyata kita minta tolong dengan kawan di pasar ya udah susah juga kawan ya. Nah, jadi kita ubah apa sih syair yang lebih menarik ya. Inilah salah satunya lagu entah mau jadi apa. Walaupun saya seorang ya, menurut saya lagu entah mau jadi apa ya susah nyanyikannya. Cuman suka syairnya aja. Jadi ada juga bagian yang mudah-mudah. Baik pemirsa, mungkin sampai saat itu kita bergantian, karena kan kita kan baru berbicara tentang harapan. Apa yang menjadi harapan ke depan? Jadi saya kan ingin tahu, siapa pembinanya di Tapas tuh? Bang Rudi. Bang Rudi, baik kita panggil Bang Rudi, pembina Slangker, dan tetap kita bicara membahas tentang perjalanan Slangker, bukan musik slang tapi perjalanan Slangker. Apa yang akan menjadi harapan nanti akan digantikan oleh host kita. Baik, pemirsa, sampai sekian sementara dari saya, dan saya akan berganti host oleh pembina Slangker. Baik, kita panggil Bang Rudi, salah satu pembina Slangker di Tebas. Jadi kita lanjut balik. Pembinanya kita balik karena ada halangan anaknya ya, kurang sehat. Jadi kita lanjutkan. Kita doakan aja anaknya supaya sembuh. Nah, sambil kita tanya jawab. Ada pertanyaan lagi? Sebentar sebelum saya lagi bertanya. Tentang dan jadi itu ini misalnya. Kalau menanggapi tadi boleh ke Bang Bob sedikit? Boleh. Jadi terhubung dengan pembina Slangker Tabas tadi kan sering juga ngobrol-ngobrol dengan beliau. Jadi bagaimana kadang kita bertanya juga kepada beliau ya, karena beliau bagi kami ya merupakan orang tua yang mungkin bisa nantinya ke depannya bisa mengayomi Slangker Tabas tuh untuk ke arah lebih baik dan lebih meningkat. Ya, mungkin sebelumnya mungkin hanya bergerak di bidang musik, sampai tahu dengan adanya kebersamaan, dengan selalunya terjalin silaturahmi antar Slangker, terutama Slangker Tabas, yang mudah-mudahan kita ke depannya melalui pola pikir pembina dengan didukung oleh kawan-kawan Slangker ya. Slangker tuh bisa dalam mengangkat nama komunitas Slangker
ke bidang lain ya. Tidak terkait dengan fokus lagi hanya ke musik. kepada musik. Nah, contoh misalnya mungkin kita membuat kreativitas seni di luar musik. Contoh misalnya kita membuat apa ya, kaligrafi, kerajinan tangan, karya-karya yang mengarah identik ke slangnya. Nah, tapi bisa kita jual belikan ya. Dan iya harganya terjangkau dan diminati. Iya merupakan sebuah harapan. Bahkan mungkin ya saat itu kita sebut hayalan. Tapi mudah-mudahan ia bisa terrealisasi dengan adanya pembina macam nak figur Bang Rudi itu selengker tabas makin kompak. Wah, Kan semuanya tetap dari mimpi. mimpi. Hayalan kan kita suatu angan-angan yang lahir dari pikiran kita. Apapun yang kita inginkan semuanya dari mimpi, dan menghayalkan untuk mewujudkannya. Sesuatu jadinya Itu adalah mewujudkan jadi nyata. Ia adalah sebuah ikhtiar yang akan kita jalani. jelas. Dan, kalau dah ikhtiar Harus kita harus punya punya mimpi. Tapi kita tidak berharap, memang kita ada sedikit berharap dengan hasil. Tapi kalau kita yakin Allah Ta'ala yang menentukan hasilnya. Jadi karena ikhtiar, hasil tidak akan mengkhianat terhadap ikhtiar. Ikhtiar tidak akan mengkhianat terhadap hasil. Jalan ya? Jadi kita suka ngobrol dengan Bang Bob kita. Santai. Ada nasihat-nasihat Santai, sharing. Kita perlu karena dalam hidup itu kan kita status sebagai makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial itu kan harus berinteraksi. Interaksi sesama kawan. Jadi kadang kita ada tukar pendapat. Bukan berarti kita tidak mampu. Kadang-kadang ada saatnya pikiran kita ngeblank. Ada betul. Saat pikiran kita ngeblank, jadi adalah kawan yang mengingatkan. Ingatkan. Contoh, salah satu yang contoh nyata. Ingat tak waktu Rasulullah wafat? Waktu Rasulullah wafat, Umar bin Khattab ngeblank. Bahkan saat yang mematahkan Nabi wafat, Nak dibunuh. pisahkan kepala dari badannya. Tapi Sayyidina Abu Bakar mengingatkan bahwa Rasulullah itu adalah manusia biasa. Ada lahir, Nabi-Nabi sebelumnya pun wafat. Saat itulah Umar bin Khattab langsung lemah, sadar dengan ada ayatnya. Saya mengingatkan. Jadi saat itulah fungsinya kawan. Ketika kawan dalam keadaan nyontok, ngeblank, jadi kawan yang lain lah untuk mengingatkan. Jadi ya fungsinya kita sebagai makhluk sosial saling berinteraksi. Nah, lanjut, silakan APG. Bang Tegun dulu. Bang Tegun, silakan Bang Tegun. Lalu tanya Dan bertanya, iya saya tuh nak nyampaikan HP-nya Bang Kodi tadi tentang masa depan buat selengkah-selengkah kita yang di situ. Kita bahas. Nah, yang ditabas khususnya ditabas tempat kelahiran tercinta. HP-nya Bang Kodi sampaikan tadi, menurut kepribadianku memanglah jempol. Jempol dalam arti apa saya tujuinya. Kita masalahnya selengker itu kan bukan istilahnya di musik tolen. Dan juga kita pun setahu saya dulunya kebanyakan selengkernya banyak nganggur. Tanpa kerja musik tolen, sah nyanyi tolen, penghasilan sian. Sekarang kita ada mimpi kita harus insya Allah kita wujudkan dengan adanya Bang Rodi yang sebagai pembina selengker tabas. Insya Allah tercapai sesuatu, nak bikin karya-karya yang positif buat bangkit. Istilahnya ada suatu apa namanya kemasukan gitu. Kemasukan dalam arti segi karya gitu ya. Dan kita itu istilahnya kalau kita kerja biasanya kan ada orang yang tidak mampu dengan secara tenaga. Ada yang mau secara biaya tidak bisa. Tapi dengan adanya komunitas selengker itu yang bisa motivasi buat kawan-kawan yang di sini ya. Tinggalkan tangan dah gitu ya. Luar biasa. Nah, apapun yang suatu ya istilahnya ada kata-kata yang sesuatu yang tidak mungkin terwujud kalau kita berdiam diri. Mulai saat itu saya pribadi ngajak selengker di situ, kita kau harus gerak. Nah, kan ada lagu gitu ya, gerak harus gerak. Nah, dalam arti geraknya kita sudah istilahnya berkomitmen dengan berargumen tolen. Kita buktikan, insya Allah adanya Bang Rudi itu mimpi-mimpi anak selengker bisa terwujud dalam arti bisa ada kemasukan buat komunitas, bisa buat kepribadian juga bisa menghasilkan. Saya minta dukungan pribadi buat kawan-kawan, buat Bang Rudi bantulah ketua kita itu pembina kita. Karena dari segi dia pola pikirnya ya harus kita bijaksanain, harus didukung.
Soalnya yang saya lihat tuh di mana-mana saya biasa jalan-jalan tuh melihat komunitas yang lain tuh Sumeng berkelompok dengan mengadakan sesuatu misalnya turnamen dalam arti Dan berkolaborasi. kolaborasi kayak. Ada sesuatu yang tahu musik tapi tidak tahu musik ya dia bisa menunjukkan dalam arti kata bikin kreatif dari segi tangannya bikin dompet lah bikin tas lah gitu kan masuk dalam arti kesenian juga sih ya dari sini saya lihat lah di luar yang kebanyakan penatik bukannya penatik pan slang gitu itu di sini tuh wadahang memang dah luar biasa ya luar biasa dalam arti gimana ya dalam arti dia tuh istilahnya ndak ada sesuatu yang dibilang ini komunitas saja tapi ndak kerja ada kerjanya dia memang dialurkannya dari apa ini keinginan kawan-kawan tuh diwujudkannya gitu misalnya ada yang buat patung boneka lah ada yang buat dari tepung kelapa dibuat galang lah ada aja cuman harganya bisa terjangkau jadi orang sesuatu tapi bukannya istilahnya menghargai karya si A gitu dengan dompetnya cocok ya. Jadi intinya semua komunitas yang saya dengar, saya lihat, saya lakukan, saya yang tahu kebanyakan memang dah bergerak dalam bidang macam pengusaha. Dia daan istilahnya ngomong doang kira Betul, luar biasa, memang luar biasa perjalanan Selengker. Oh iya. Jadi tuh Bang Bob, motong cerita lo Bang Bob. Jadi itu ada pesan dari kawan senior, salah satu senior Selengker minoritas, namanya Bang Hengki. Bang Hengki itu dia di desa tinggal di Makrampai. Dia kebetulan salah satu seniornya Selengker minoritas. Jadi tadi dia mungkin saya ada yang salah tadi. Jadi yang Selengker dibentuk tahun 2013 ya rupanya salah. Selengker minoritas ya. Namun yang 2013 ya ada tambahan sedikit. Selengker minoritas Biget. Minoritas Biget. Jadi yang aslinya Selengker minoritasnya dibentuk pada tahun 2005. 2005. Luar biasa. Jadi 19 tahun. 19 tahun. Tetap masih solid. Masih solid. Luar biasa perjalanan persahabatannya. Nah, kemudian tambahan sedikit bahwa pada tahun 2013 kita bersinergi juga dengan Ormas Biget, Bang Bob. Salut. Kita bersinergi dengan Ormas Biget. Jadi pada saat dengan resmi kami dari Selengker dia membuat surat kepada Biget untuk bergabung ke Biget. Bergabung untuk dipayungi oleh Biget. Pada saat ditemani oleh Biget. Jadi pada saat ketua Biget Bang De kita. Bang De Rayadi pada saat 2013 kita ajukan surat. Pada saat juga seniornya ya salah satunya Bang Iwan kita. Bang Iwan Intut bahasanya. Dan alhamdulillah sampai saat itu juga yang seniornya di Selengker ya masih solid. Amin. Kolaborasi dengan Biget, jadi Biget Selengker. Selengker Biget. Jadi suatu persahabatan dua komunitas berpayung dengan Biget. Yang apa namanya? Yang erat solidaritasnya. Luar biasa. Terus Bang Tegun tuh dia juga senang-senang tuh mudah nyanyi itu kan pede-nya. Ini biar tuh nyen ge. Pede sih dan jual. mau lagu. Mau. Suki ya. Jadi kan tadi itu dasarnya anak apa bawa gatak katanya. Asal dah lewat tetap dah nyanyi lagu jadi. Ya, lagu slangnya. Terus nyanyi kalah dia di sini. Kita kan menghadapi pemilu tuh. Pemilu itu masa-masa tenang. Apa yang menjadi harapan kan bagi kita supaya pemilu itu berjalan dengan menjadi harapan lah dalam menghadapi pemilu itu, silakan. Bang Bodido lah buat saya. Kalau dari Selengker ya kami berharap satu pemilu khususnya di Kecamatan Tabas berjalan dengan tertib, aman dan terkendali tentunya yang berasaskan langsung umum bebas rahasia jujur dan adil tanpa kecurangan idealisme bukan idealisme yang gimana
seorang anak selengker. Kadang-kadang kan ada pandangan-pandangan dari sudut yang tidak kita ketahui, memandang hal sisi negatif. Tapi pada malam itu kita kumpas tuntas, ternyata dulunya yang dianggap selengker. Kita tahu kawan-kawan tuh yang suka nak itu ini. Tapi ternyata pada malam itu dikupas tuntas bahwa selengker yang anggapan orangnya ternyata berbalik, salah, berbalik 180 derajat. Yang mana ternyata dalam hari malam itu lah kita membuktikan dari obrolan kita bahwa selengker adalah suatu organisasi yang bisa mengedepankan asas solidaritas, tentunya persahabatan, kebersamaan, dan bahkan makan tak makan yang penting kumpul. Seadanya kita kan cerita persahabatannya kan, makan tak makan kumpul Dengan bungkus nasi orang lapar. nasi orang lapar. Rokok si batang orang tak balas. Iya, satu keterikatan kebersamaan hati. Iya, yang namanya persahabatan. Karena apa? Kawan banyak, tapi sahabatnya belum tentu banyak. Belum tentu, betul. Kenapa Rasulullah menyebut kawannya itu sahabat? Karena yang tadi, yang namanya sahabat tuh di mana selalu ada di saat kita dalam keadaan terjepit. Selalu ada di dalam keadaan kita sendiri. Sebagai makhluk sosial deh. Inilah namanya sahabat. Selalu membangkitkan kepercayaan diri. Berdekatan dengan saudara. Sahabat tuh saudara. Kalau kawan sebenarnya kawan. Sebenarnya banyak kawan. Tapi ada perbedaan sedikit dengan sahabat. Baik, Pak Teguh nak nyanyi ke? Sikit lagi Bang Bob. Silakan. Jadi di dalam lagu slang tuh cerita ke lagu lagi tuh Silakan. Gimana kita? di dalam lagu slang yang paling saya suka juga salah satunya judulnya respect. Respect. Jadi peduli. Peduli. Jadi di lagu respect ya dia secara tidak langsung ada kita itu selengker itu harus hormat dengan orang tua. Harus hormat. Adab. Jadi jangan sampai selengker boleh bandel katanya. Tapi dengan mboe harus hormat. Beradablah kamu sama orang tuamu. Nah, di sini yang paling kita suka dengan slang tuh. Jadi kalau kita hubungkan ya, cocoknya kalau di ajaran Islam, ajaran kita, ya surga di bawah telapak kaki ibu. Makanya dia sangat hormat dengan orang tua yang. Jadi kami pesan juga kepada kawan-kawan selengker tabas umumnya, khusus selengker minoritas, hormati orang tua. Sayangnya kalau dia udah tua, dirawat baik-baik, bisa nak ditinggalkan. Artinya Pintu menuju surga kalian. surga di bawah telapak kaki ibu. Mantapnya bahasanya, kiasan Nabi. Artinya gimana kan? Kita jauh-jauh mengajak surga, jauh-jauh kita gimana. Tapi itu surga yang dekat. Kadang-kadang kita abaikan. Yang paling dekat tuh. Yang ada di rumah. Karena kehormatnya kita mengabdi kepada orang tua, kita akan ditawarkan nak masuk pintu surga yang mana. Kalau kita mengabdikan apa? Pengabdian kita terhadap orang tua, nak berapa ribu triliun kita pun tak akan terbalas. Tak akan terbalas. Sesuatu percapaian Dan pengabdian kita terhadap orang tua. Amin. Jihad yang kedua artinya jihad yang pertama bukan jihad fisabilillah. Ya tidak salah jihad fisabilillah. Yang nomor dua dari jihad kita terhadap orang tua. Di bawahnya. Terlepas dari kita dengan Allah Ta'ala juga dengan orang tua, kita bawa pertahanan agama jihad fisabilillah. Dekatnya ke surga yang kita abaikan. Intinya sayangilah ortumu. Orang tua selagi masih ada. Jadi rasa nak nangis pun cerita ya karena pada saat itu Bang Bob, saya udah yatim piatu. Jadi cuman bebasan kepada kawan-kawan yang masih ada umaang, masih ada ayahang, dijage, dirawat, dilayani orang tua. Ya mudah-mudahan kita dapat hidayah. Amin. Allah yang Maha Adil. Sebelum penyesalan yang datang. Termasuk saya itu. Bawa gini. Bawa ada penyesalan. Bukan lagi ya. Jadi yang masih ada Pak Bob pandahkan tadi. Coba kawan-kawan. Kita kan almarhum. Insya Allah mudah-mudahan didengar doa kita ramai-ramai. Mudah-mudahan beliau ditempatkan sisi yang terbaik. Amin. Siapa pun bukan kita yang udah mendahului kita ya. Jadi kita fatihahkan. Jadi untuk selengker
mun dan percaya coba didengar lagu Respect pada malam hari itu. Ada gitarannya, Ada gitarnya. Didengar aja yang dia di kaset. Kebetulan nyanyi agak payah juga Bang Bob. Jadi suaranya agak tinggi, mungkin saya dan bisa nyanyikannya juga. Kebetulan Bang Bob tadi dan juga bisa gitarkan ya Dan ini suara mun enggak 3 kali tangan seolah Nah, jadi tadi ada juga pertanyaan dari Bang Bob terkait dengan bagaimana harapan selengker tentang pemilu tadi baik. Jadi mun harapan saya pribadi sebagai selengker juga ya mudah-mudahan kita di Kecamatan Tabas jadilah kita kan pemilih tuh Bang Teguh nih. Kita pemilih dan alhamdulillah golput namanya. secara pribadi saya berusaha jadi pemilih cerdas. Yang seperti udah dibaca di spanduk-spanduk jadilah pemilih cerdas nih. Ketika kita pelajari apa sih ngapain nak dicerdaskan lagi pemilihnya kita ingin bahasa kumbang dah. Ngapain nak dicerdaskan ya milih lah juga pakai cucuk pakai paku pun bisa. Oh ternyata bukan iya. Sang pemilih cerdas tuh pilihlah orang figur ya yang memang betul-betul bisa memimpin mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian nih pembangunannya dia perhatian kepada pendidikan manusianya, SDM-nya, Bidang agamanya. kemudian bahkan mungkin bisa menjaga kekayaan alamnya. Kita misalnya di Tabas kita punya sungai, janganlah ada oknum-oknum yang merusak sungai. Tolong juga kalau amun dah jadi wakil rakyat diingatkanlah usah di orang-orang yang bisa merusak ya ditegur dan sebagainya. Nah, kemudian yang paling terpenting bagi kami secara pribadi kalau saya memilih dan sebagai pemilih cerdas saya akan memilih satu tipikalnya ya nomor satu adalah agamis. Nomor 2 dia punya pondasi intelektual Harus. nomor 3 bekerja. Nomor 4 berkeluarga. Nomor 5 usah lupa juga nak bertamasa. Bertamasa dalam artian di situ bukan berarti kita harus pagi kita maju, bukan berarti harus nak ke pantai dan sebagainya. Bertamasa mungkin ditaruh dengan berzikir. Berarti dia dapat juga dia berzikir, membaur, dia berkeluarga. Berzikir, dia bertamasa. Muamalah. Jadi dalam artian seperti ya, yang paling terpenting tadi poin 1 dan poin 2, poin 3 dan poin 4 yang paling terpenting. Saya ulangnya yang agamis, kemudian yang punya pondasi intelektual, yang ketiga bekerja, yang keempat berkeluarga. Berkeluarga di situ pertama mungkin kita harus memilih calon kita ya. Dia udah sudah berkeluarga lah inting. Dan sampai saat itu dia masih menjaga keluarga yang satu atap dengan dia. Kalau ketika yang tidak satu atap di bawah satu atap tidak bisa terjaga diberikan kepercayaan yang melebar kan dia logikanya. Iya. Kalau bekerja dalam artian dia mapan dalam hal ekonomi dan mampu melaksanakan tugas. Dalam pola pikirnya intelektual tadi. Nah, kemudian kalau dia punya pondasi intelektual, kalau saya mengartikan di situ, dia banyak memahami dalam segala aspek bidang. Jadi ketika keluhan-keluhan masyarakat yang datang, dia bisa ada merespon, bisa menjawab apa keluhannya. Kemudian yang paling terpenting adalah respect, peduli. Kalau boleh saya tambahkan bijaksana. Bijaksana lagi, lebih mantap lagi. Karena apa? Banyak orang pintar tapi belum tentu bijak. Banyak orang bijak belum tentu pintar. Boleh jadi kita ngobrol sedikit. Orang pintar, kita tahu namanya orang pintar, dia punya wawasan yang luas. Ketika suatu pembicaraan datang, dia akan merespon dengan cepat. Karena cerdas, karena pintar. Dia akan merespon dengan cepat. Ialah karena daya tangkap yang cepat tadi, pintar, cerdas. Tapi belum tentu bijaksana. Karena kebijaksanaan itu lah. Kalau udah bijaksana, pintar aja, top pakai top. Sepaket dulu ya. Kalau udah bijaksana, dia bisa membedakan sebelum ketika orang datang membicarakan sesuatu, dipikir dulu.
apa yang akan kusampaikan itu bermanfaat enggak? Apa yang akan kusampaikan itu memberikan sebuah solusi atau tidak? Dia bijaksana. Nah, kalau dia dah matang pikirannya, dah jadi pikir bantah bahwa dia akan memberikan solusi yang tepat. Dia namanya bijaksana. Bukan harus mentang-mentang anak, oh itu si A, si B, si C, si D itu tuh langsung itu. Pintar banyak. Bijaksana. Ketika dia menyaring saringannya yang mantap dengan paling harus dengan hati-hati, dengan harusnya barulah dia memberikan hasil yang rapi tersusun. Ia namanya bijaksana, adil dan bijak. Dua kata yang tidak terlepaskan. Dan berilmu, berpengetahuan. Nah, pintar ya, emang pintar. Dia hanya mendapatkan informasi yang ditampungnya. Tapi kalau Informasi yang bijaksana, ditampungnya ialah yang disebut dengan pengetahuan. ilmu. Pintar. Ilmu, informasi yang didapatkan dan apa yang diinvestigasi lagi. Investigasi. Misal, ya, kita mendapatkan rokok tuh. Nah, itu rokok gudang garam ya. Isinya 16 batang. Warnanya putih. Ada tembakaunya. Rokok itu. Ya informasi. Kita lihat kena bagi. Oh memang dahnya. Rokoknya putih, ada tembakaunya. Ya namanya pengetahuan. Informasi yang diberikan jadi pengetahuan. Baik itu adalah sebuah rokok. Kita dah tahu. Ketika ilmu, gimana cara membuatnya? Tembakau api itu gimana cara ngolahnya? Kita praktekkan. Dan itu adalah ilmu. Nah, jadi makanya di dalam buku ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Kalau ada yang ada yang beranggapan sama ilmu dengan pengetahuan yang sama, tidak perlu digandeng. Ilmu pengetahuan alam, IPA. Ilmu pengetahuan sosial tidak perlu digandeng, cukup aja pengetahuan IPA, pengetahuan sosial. Betul tak? Betul. Makanya digandeng ilmu pengetahuan. Kalau udah ilmiah, teori campur praktek, jadi studi ilmiah namanya. Ya sebut ilmu. Jadi untuk mendapatkan ilmu harus berguru. Ada yang memberitahu. Harus ada yang memberitahu gitu caranya. Gitu caranya. Kalau tidak berguru, hanya sekedar diberitahu, hanya mendapatkan sebuah informasi aja. Nah, gila. Kita sharing lah. Betul. Nah, bijaksana ada dia. Ya bijaksana. Betul ya. Tapi segi age menurut pandangan saya tuh Bang Bob ini tambah segi age dia harus dewasa. Betul. Jadi di situ konteksnya kalau dewasa tuh kan artian luas sih. Luas. Tapi salah satu menurut saya yang lebih spesifik ketika kita mengalami punya pemimpin yang menurut saya yang belum dewasa tuh, contoh misalnya mudah tergoda dengan duit, ayo belum dewasa menurut saya. Betul. Sehingga Dan mudah bisa menjeblokkan reputasi. Betul. Ya. Membahasnya kotor ngapain dia gue. Provokasi. Jadi ya. Luar biasa. Nah, sekarang saya sebenarnya tadi hanya mancing aja. Mancing pertanyaan, mancing sebuah solusi, mancing sharing. Karena apa ya? Ini adalah sebuah bukti nyata bahwa anak dianggap selengker, punya intelektual, punya wawasan yang bukan kaleng-kaleng. Jadi ini adalah malam ini adalah sebuah bukti bahwa selengean bukan berarti selingan, tapi hanya sebuah penampilan. Tapi hati dan pikiran itu sangatlah beda. Baik, waktu juga yang memisahkan kita, tak terasa waktu sudah 1 jam lebih. Mungkin di ending statement kita ada yang mau disampaikan terhadap generasi muda, pesan moral ataupun pesan apa? Misalnya jadilah generasi yang gimana? Ada yang nak sampaikan? Silakan sebelum kita ditutup dengan menyanyi. Bang Tegun. Saya mau menyampaikan ke kawan-kawan khususnya selengker Tabas, khususnya jadilah diri sendiri. Dan hormatilah apa yang ada yang rumah atau ya secara langsungnya orang tua kita seorang. Beradaptasilah dengan lingkungan kita. Nyatu, peace. Bang Godi. Jadi saya untuk menyampaikan kepada kawan-kawan selengker Tabas, yang pertama usah lupa kita selalu kompak. Kita selalu kompak dalam suatu tujuan yang baik. Nah, kemudian tadi menyambung usah juga lupa kita di rumah tadi ya yang Bang Tegun hormati kedua orang tua. Nah, sayangnya terutama umat kita. Nah, yang berikutnya ya mudah-mudahan doa kita bersama dengan kompak, dengan selalu bersilaturahmi,
kita dengan kawan-kawan selengker Tabas, kita bisa membangun sebuah kegiatan yang sifatnya positif untuk kedepannya. Amin. Amin. Luar biasa. Mungkin iya aja Bang Bob yang disampaikan. Bisa deh, sini ya. Udahlah hasil-hasil. Sini lagi. Oh, baik. Sahabat pemirsa, sampai di sini pertemuan Siapa kita. biar nanti gue bilang biar nyanyinya. Memang itu dia kasih waktu. Waktu Saya nggak yang tahu nih. Terlalu manis ya Bang Bob. Oh, teman-teman. Jadi sekian pertemuan kita malam ini dan kita tutup dengan sebuah lagu Selengker terlalu manis bisa lah. terlalu manis. Dengan lagu Terlalu Manis. Jadi juga nyanyi tadi Bang Tegun Bang Kodi. Kepada kawan-kawan selengker Tabaspis, mohon maaf kalau mun sumbang-sumbang sikit sore kami. Ambil gitar dan mulai mainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan, tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Hari berganti, angin tetap berhembus, cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh, dan kata hatiku pun tak pernah berubah, berjalan dengan apa adanya. Di malam yang dingin dan gelap sepi, Benakku melayang pada kisah kita. terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan, walau kita memang tak saling cinta, takkan terjadi. Cuaca berubah, Daun-daun tetap tumbuh, dan kata hatiku pun tak pernah berubah, hanya ingatan yang ada di kepala. di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah kita. Terlalu manis untuk dilupakan, Kita takkan terjadi. untuk dilupakan, walau kita memang tak saling cinta, takkan terjadi. Untuk dilupakan, dan bersama
gratis malam ini di I'm tempat just so sweet, too sweet to forget. Memories disappears along with you, Baik, sahabat and pemirsa. I'm in my dream. Mantap. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Peace. Waalaikumsalam.